Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, supaya hadirat Tuhan saat pagi hari ini kita pulih rasakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau Bapa. Kami serahkan ibadah saat pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Roh Allah hadir di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beriman kekuatan, yang susah Tuhan hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas puji-pujian kami saat pagi hari ini. Biarlah hadirat-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami mulai ibadah saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kau tetap yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Pujian ini dengan segenap hati. Rencana
segala-galanya dalam hidup kita. Kerajaan-Mu, kebenaran Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami Bapa. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Ku pandang wajah-Mu, berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dialah harapan kita satu-satunya. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku yang tanpa Tuhan yang mensaksiku. Tak mampu sendiri, Engkau
Engkau Bapa. Pagi hari ini kami mau memuji, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Berkatalah atas puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Dalam kondisi situasi seperti ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Siapa mengalami kebaikan Tuhan? Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Luar biasa. Dalam kondisi apapun Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari singgah memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami akan bawa persembahan kami di hadapan Engkau. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh layak dan berkenan
di hadapan Engkau Tuhan. Kami bawa dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian dalam
Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Kami membuka hati untuk firman bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami orang-orang yang Kau pilih Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi kami semua ya Roh Kudus, dan Kau yang bekerja dengan kami semua. Berfirmanlah buat kami ya Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Pertama-tama saya minta maaf karena saya terlambat. Saya biasanya nggak pernah terlambat ya, karena saya jalan dari Jalan Magelang ya. Nggak taunya malah terlalu jauh. Jadi saya dari Magelang belok di perempatan Balong itu ternyata kebablasan. Saya dari sini belok ke kiri, tak lihat kok kelihatannya keliru. Saya balik ya, pelan-pelan saya cari belokannya, karena dari utara belokannya nggak begitu kelihatan ya. Kalau dari selatan kelihatan ya. Ya, saya minta maaf karena saya terlambat ya. Saya yakin Bapak Ibu mau memaafkan saya. Amin. Orang Kristen tuh harus sering minta maaf, apalagi kepada anak-anak kita. Jangan malu minta maaf. Loh, aku kan lebih tua, aku kan orang tuanya. Bukan zamannya seperti itu ya. Jadi kalau kita salah, walaupun kita orang tua, kita harus minta maaf kepada yang muda. Amin. Ya, kalau orang-orang Eropa itu biasa meminta maaf, tapi kalau orang-orang Timur itu biasanya gengsi. Ya, jadi ya puji Tuhan. Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang 14. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Matius pasal 24 ayat ketiga sampai dengan ayat yang 14. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu nanti baca ayat yang genap. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Masih sampai. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu, ayat-ayat ini mulai digenapi enggak? Mulai ya. Berarti kedatangan Tuhan masih lama atau sebentar lagi? Pak, dari dulu kok beritanya seperti ini. Ini kok Tuhan Yesus teko-teko. Bapak Ibu mesti yakin ya, sekarang ini sudah banyak yang tergenapi ya. Yang pertama itu banyak penyesat, betul? Suatu ketika ada teman saya datang, yang bawa satu temennya datang ke toko saya.
dia punya tujuan untuk mengajak supaya saya ikut dalam pelayanan mereka. Saya belum pernah ketemu dengan temannya yang dia bawa, teman saya ini, saya belum pernah kenal. Kemudian dia memperkenalkan diri, namanya ini, ya, asalnya dari ini, dan dia melayani Tuhan, dia cinta Tuhan katanya. Kita ngobrol-ngobrol beberapa waktu itu ya, tidak sampai 1 jam. Tapi dalam roh saya mengatakan orang ini nggak benar. Jadi waktu saya mendengar banyak hal-hal yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya kata setelah mereka pulang, saya katakan kepada saya, ini orang nggak benar. Dan benar, apa yang saya katakan itu terbukti. Lah teman-teman saya ini banyak yang kena tipu sama dia. Dia pelayanannya luar biasa, betul-betul luar biasa. Dia bagi hidupnya luar biasa, menolong. Ya. Dia bisa bangunkan rumah dengan desain yang bagus. Ya. Tapi ujung-ujungnya mereka berogoti hartanya dan bahkan, ya. Jadi beberapa perempuan ditiduri sama kita. Saya kaget, jadi akhir zaman seperti itu. Ya. Banyak orang kelihatannya itu luar biasa, tapi ujung-ujungnya nggak benar. Dan yang luar biasa lagi bahwa orang-orang yang dirugikan itu tidak merasa dirugikan. Nanti kan, ya akhirnya ada berita bahwa dia pakai kudu, jadi kayak dukun. Orang ganteng sekali, menarik, perkataannya manis, lemah lembut. Ya. Tapi ujung-ujungnya dia adalah domba berbulu serigala. Serigala berbulu domba. Kalau terbalik. Ya. Orang-orang seperti ini banyak sekali. Makanya Bapak Ibu mesti banyak berdoa supaya bisa mengetahui orang ini benar atau enggak. Kalau enggak, kita akan disesatkan. Dan kalau engkau sudah disesatkan, kalau ada orang melihat bahwa itu enggak benar deh, dia enggak bisa terima karena pikirannya udah tertutup. Ya, dikasih tahu yang benar enggak bisa. Dan hanya anugerah dari Tuhan kalau kita bisa lepas dari semuanya itu. Ya. Jadi zaman sekarang ini banyak sekali, ya penyesatnya banyak sekali. Bahkan ada yang namakan Mesias. Ya, kalau melalui saya ada akan selamat. Ya. Itu banyak sekali. Dan kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, nggak peka terhadap suara Tuhan, dan nggak baca banyak firman Tuhan, engkau akan gampang disesatkan. Dan kalau udah disesatkan, rugi. Kita berdoa bertahun-tahun ikut Tuhan, akhirnya kita nggak masuk surga, kan rugi sendiri. Ya, katakan kepada sebelahmu, mulai besok saya akan baca Alkitab. Bahkan katakan kepada sebelah-sebelahmu, ya. Mesti ngomong. Ya. Kemudian yang kedua, ada banyak kabar perang. Ya, negara mulai bermusuhan. Sekarang itu negeri Cina banyak dimusuhi orang. Saya nggak tahu. Ya, jadi COVID itu kan permulaannya dari Cina. Ya, dan Cina dengan luar biasa bisa mensterilkan negaranya dengan waktu yang tepat. Ya, akhirnya banyak pikiran, wah itu mesti saya gawe Cina, karena yang diuntungkan negeri Cina. Apalagi Amerika saingan dagangnya mulai memprovokasi negara-negara untuk memusuhi negeri Cina. Nah, saya nggak ngerti yang betul mana, karena ada banyak cerita juga bahwa ini perbuatan orang-orang yang kaya, membuat virus ya kayak film-film itu, membuat virus ya disebarkan kemana-mana, nanti dia buat vaksin dan suruh beli. Banyak negara-negara yang berkembang itu sekarang kan kelabaan semua. Mereka secara ekonomi mereka goncang semua. Dan mulai ini negara berkembang ini mulai cari pinjaman ke namanya IMF. Nah IMF itu sekumpulan orang-orang kaya yang punya dana, yang diuntungkan mereka. Nggak tahu itu dari Cina atau dari orang yang mengatakan Illuminati. Simbolnya itu mata satu itu. Ya. Itu sekarang memang itu orang-orang pintar kumpul di situ dan orang-orang kaya. Dan dari COVID ini mereka berhasil. Yang nggak tahu yang benar yang mana.
Tapi mereka diuntungkan. Banyak negara pinjam uang, ya, vaksin mulai berdatangan dan mereka harus bayar. Ngeri, ya, sekarang ini ngeri. Jadi mulai nih dari situ, mulai negara satu dengan yang lain mulai pada curiga, berita perang di mana-mana. Ya. Sekarang itu presiden sekarang itu nggak tahu saya juga aneh-aneh, brutal. Kemarin Trump itu kan cukup brutal. Kemudian Korea juga brutal. Siapa tuh saudaranya atau apanya itu dibunuh, dipakai anjing loh. Anjing nggak dikasih makan, kemudian suruh nyerang mereka. Itu padahal saudaranya dibunuh. Ngeri, sekarang tuh ngeri. Ya, jadi banyak presiden tuh dalam tanda kutip aneh-aneh. Ya, jadi mereka kayak preman. Ya, nah inilah akhir zaman. Kemudian yang ketiga, jadi setelah perang, ya, kemudian ada lagi bahwa kita itu akan dikucilkan. Kita orang Kristen itu kan hidup melawan arus. Ya, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya, kalau orang berbuat jahat itu menurut orang dunia, oh udah apa, udah biasa. Tapi coba yang berbuat orang Kristen malah dituding, betul? Begitu orang Kristen yang berbuat jahat, wah beritanya tersebar kemana-mana. Ada pendeta datang, wah beritanya tersebar kemana-mana. Ya, kita orang-orang benar itu seperti kami, gandum. Sedangkan orang-orang fasik itu seperti lalang. Tuhan bilang, Tuhan, mbok yang lalang itu dipangkasi semua. Tapi Yesus mengatakan biar mereka bertumbuh bersama-sama. Nanti setelah mereka berbuah baru kelihatan itu lalang, itu gandum. Karena apa? Kalau lalang bertumbuh dia akan semakin tinggi. Kalau gandum bertumbuh dia akan semakin menunduk. Karena dia punya bulir-bulir yang berat, akhirnya menunduk. Ya, orang-orang fasik akan menjadi sombong, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan semakin rendah hati, menundukkan kepala. Ya. Dan nanti setelah itu pada masa penuaian, ya, jabuti lalang lebih gampang karena dia tinggi. Jabuti gandum yang ada di bawahnya agak susah. Ya. Memang Tuhan biarkan dari itu bertumbuh bersama. Kita pasti mengatakan pada akhir zaman yang baik akan semakin baik, yang benar akan semakin baik, dan yang jahat akan semakin jahat. Sekarang kejahatan di mana-mana luar biasa, betul. Ngeri, sudah ngeri. Kemudian yang keempat, ya ini yang enggak enak dengarnya. Ayat yang ke-10, dan banyak orang akan murtad. Ini yang kedua. Ya. Saya punya saudara yang saya pernah cerita, ini benar-benar dia mau cerai dan akhirnya pada waktu pengadilan pertama dia kalah, marah-marah luar biasa. Dia dulu melayani Tuhan, cinta Tuhan, tapi sekarang dia sudah murtad dan dia carinya dukun-dukun. Dia tidak hidup dalam kebenaran lagi, dia sekarang hidupnya dukun, pakai dukun. Dia anak tunggal, mamanya kira-kira 5 hari yang lalu sakit, gak doyan makan, jadi dia katanya jatuh semalam, besoknya dia sesek, kemudian menantunya telepon saya ngomong bawa aja ke rumah sakit, ya segera, takutnya kalau COVID karena sesek. Nah, akhirnya tiba ke rumah sakit, anaknya waktu itu keliling di luar kota, tidak tak kasih tahu. Mereka pada takut ngasih tahu, ya, karena ini orang emosional sekali. Ya, kemudian saya menghubungi dia, mamamu masuk rumah sakit. Ya, oh ya terima kasih, cuma gitu, nggak pulang loh dia. Saya bingung juga ini. Sekarang kasih itu mulai pudar. Ya, dia seolah-olah tidak peduli dengan namanya. Ya, kemudian besoknya dia baru pulang. Nah, kita masukkan rumah sakit, nah, kita pilihkan kamar yang terbaik karena dia orang yang cukup mampu, ya, tapi dia untuk dirinya itu pelit, tapi untuk orang lain enggak. Ternyata banyak orang itu matem-matem, ya. Jadi pada dia orang-orang punya, ya. Orang punya artinya tolong aku mau pulang sekarang aja. Baru mau diperiksa semua kok, belum tahu penyakitnya kok.
Sampai ini dia belum pulang, ya, trombositnya tidak bisa naik-naik, ya, tapi semua beberapa kondisinya cukup baik, hasil labnya cukup baik, cuma trombositnya pun bisa naik. Ya. Dan saya melihat kejadian kasihan. Nah, anaknya ini udah benar-benar muak. Dia nengok mamanya ini hanya mungkin sekitar 10 menit. Dan yang lebih mengherankan, dia bawa dukun ke sini. Dia enggak bawa dukun datang ke situ, enggak tahu ketika mereka pulang mamanya kayak orang linglung. Menantunya bilang setelah anaknya datang dengan dukunnya itu kayak orang linglung. Jadi kayak enggak orang normal. Jadi saya ngomong, ya kamu kan anak Tuhan, sekarang waktunya kamu tolong doakan dia. Ya, doakan dia. Dan betul puji Tuhan, Tuhan lawat yang akhirnya kembali normal. Ya. Saya mau cerita ini sekarang banyak orang mengatakan apa, kecewa dengan Tuhan. Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau, aku sudah sungguh-sungguh memberikan yang terbaik, tapi kenapa aku melihat bahwa yang saya terima itu penderitaan. Yesus pernah katakan bahwa kalau kau ikut aku, kau harus juga ikut penderitaan aku. Saya mau tanya, Yesus selama hidup menderita atau enggak? Dari dia berodol keluar, dia sudah menderita, udah diincer mau dipateni dulu. Dia lahir aja di Palungan, ada yang sini lahir di kandang sapi, nggak ada ya. Yesus kita mengalami lahirnya kandang domba. Udah gitu dikejar-kejar kemanapun dia pergi, orang Saduki dan Farisi, orang macam-macam itu, ya itu berusaha untuk membunuh dia. Dia cari celahnya, kesalahannya dia dicari. Kemanapun Yesus pergi, orang Farisi selalu ada di sekitar dia. Hidup itu nggak enak. Ya. Jadi selama Yesus hidup, kalau dihitung-hitung banyak menderitanya daripada banyak sukacita. Tapi karena dia mengasihi kita semua, dia rela melakukannya. Makanya firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Hanya satu tujuan dia, supaya kita hidup yang kekal. Amin. Ini luar biasa. Ya, cinta itu mengalahkan segalanya. Kalau kau suami istri udah tidak ada cinta, wah, dunia bisa runtuh. Ya kalau pacaran saya semuanya manis ya Pak. Tai kucing rasa coklat katanya. Laut akan ku seberangi, gunung akan ku daki. Setelah dapat, kalau jalannya berang aja nggak digandeng. Kalau nendang sesuatu, matamu gimana? Ya, kalau dulu, waduh, titik sayang. Tapi setelah bertahun-tahun mulai pudar, ya betul. Saya belajar loh, isi saya itu masih tak ciumi loh. Bener, saya berusaha belajar untuk mengasihi dia walaupun ya banyak kekurangan. Tapi saya tidak mengenal kekurangan. Semua itu belajar, tidak gampang. Mengenal pasanganmu itu seumur hidup. Coba, pernah nggak suami istri baru ngobrol-ngobrol mau tidur di kasur gitu ya? Tahu-tahu ada sesuatu yang aneh gitu, bisa jadi berantem, bisa nggak? Bisa. Misalnya ngomong, wah pacarku dulu begini, wah so berantem. Gara-gara gitu. Lu biar kan pacarnya, kan sekarang udah milik kamu. Cemburu. Ya, perkara kecil aja bisa berantem. Coba kalau ke supermarket, siapa yang bapak-bapak ya senang nganterkan ibunya, istrinya ke supermarket? Angkat tangan. Yang pasar. Oh, nang pasar ya. Siapa sing nganterin nang pasar? Satu tok, dua. Liyane mangkato dewi. Karena gini ya, ibu-ibu itu kalau misalnya ke supermarket, yang laki-laki nggak suka itu karena apa? Mau cari barang A, nggak langsung dijujuk barang A loh. Yang dijujuk itu basicnya sampai set dulu. Nanti kalau sudah mau tutup baru ngambil ke A.
Nah, beda sama laki-laki. Laki-laki cari A dulu, baru nanti B sampai Z. Ini sudah walik-walik kan? Ya Pak ya. Istri saya tuh puji Tuhan punya suami saya juga suka sebenarnya jalan-jalan suka. Nah, cuma saya nggak suka itu apa? Saya cepet capek kalau ke mall-mall itu saya cepet capek. Tapi kalau perempuan nggak sampai tutup loh. Orang asal. Semua dilihat satu persatu, bahkan sampai harganya. Orang Indonesia kan kalau lihat kan mesti, oh ini barang bagus, dideloknya regane gitu. Bisa nggak aku beli? Ya. Jadi mengenal pasangan hidup itu seumur hidup sampai kita meninggal. Kita tidak pernah bisa memahami, karena cara berpikirnya yang beda. Kalau laki-laki itu pakai logika, kalau perempuan pakai perasaan. Besok ganteng loh. Ya, itu. Ya. Jadi akhir zaman ini akan terjadi banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara kecewa sama Tuhan, kecewa sama istri. Oh, mungkin pak aku itu kaya, itu mesti Tuhan salah hidup ya aku. Nah, jangan sesali. Sekarang pasangan yang ada di sampingmu itu yang terbaik. Nah, ada yang suami istri 11 bulan? Coba yang suami 11 bulan mana? 1 bulan. Yang lain? Wah, doa. Ya sudah apa-apa, dia main musik. Pengecualian. Yang lain masih jejeran. Ya. Jangan jauh-jauh, kalau kita hilang loh. Ya. Jadi akhir zaman ini banyak orang murtad. Kemudian dikatakan lagi bahwa dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, jadi mereka tuh karena jauh dari Tuhan, akhirnya apa yang timbul itu bukan kasih tapi kebencian, iri hati, dengki, maunya balas dendam. Nah, kemudian yang selanjutnya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sama tadi yang kisah itu, ya. Kalau dalam dunia kekristenan yang banyak dicari itu nabi. Karena apa? Ketika kita di acara nabi, itu kadang-kadang nabi bisa mendapatkan message dari Tuhan, mendoakan kita bahwa ke depan kamu akan mengalami seperti ini, ke depan kamu akan terjadi seperti ini. Nah, orang Indonesia itu kan senangnya kletek, kepengen tahu gitu loh. Kenapa orang-orang kedukun tuh kepengen tahu nanti dagangan saya laris atau enggak, nanti saya pekerjaan saya berhasil atau enggak. Ya seperti itu. Nah makanya kalau di dunia rohani itu nabi-nabi biasanya banyak dicari orang. Ada nabi kok di sana, saya minta didoakan. Wah nanti dinubuati. Nah kalau nabinya ini kan banyak nabi palsu. Kalau kita datang kepada nabi palsu, apakah message-nya palsu? Akhirnya mencelakai hidup kita. Betul? Ya, makanya firman Tuhan mesti kita banyak baca. Nubuat itu mesti diuji, nggak sembarangan, nggak bisa. Suatu saat anak saya yang pertama itu kan pintar sekali. Dia SMA-nya ranking 1 paralel. Dia kepingin masuk UGM, tapi karena ada masalah, jadi antara SMA anak saya dengan UGM itu ada masalah, akhirnya di blacklist. Ya. Istri saya, anak saya itu pernah dinubuatin sama orang Australia. Dia katakan bahwa Tuhan akan memuliakan kamu melalui pendidikan dan kamu akan pergi jauh. Dan istri saya itu tidak bisa terima karena dia pengennya anaknya disanding semua. Nah sebaliknya saya kepengen anak saya mandiri. Jadi suami itu kan seperti itu ya. Kalau A saya dia B, kalau saya B dia A. Jadi kadang-kadang nggak garuk gitu loh. Ya, masing-masing sekarang harus apa? Menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Kalau Tuhan dia ngomong ya kita mesti manut. Nah, ketika nubuatan itu dikatakan, saya tangkap itu. Nah, istri saya menangkap, tapi menentang. Dia berusaha sekali supaya anaknya tetap ada di Jogja. Dengan segala upaya dia membelokkan. Ya saya ngomong ini, mboknya sampai kesel ya ora iso. Tapi
dia tetap ngeyel, dia tetap berjuang. Akhirnya ya nggak berhasil. Akhirnya anak saya tetap pergi jauh ke Jerman. Dan luar biasa di sana sekarang dia jadi penatua. Jadi suaminya penatua, ya dia melayani Tuhan. Anak saya 2 di Jerman, mereka cinta Tuhan dan melayani di sana. Luar biasa. Nah, jadi hati-hati, kalau nabinya benar nggak masalah, kok nabinya salah, kita yang rugi. Makanya banyak baca firman Tuhan supaya apa? Satu, kita punya dasar. Oh, yang benar gini. Kalau dia katakan yang nggak sesuai dengan firman berarti salah. Amin. Mesti banyak baca firman Tuhan. Saya udah selesai tahun kemarin baca firman Tuhan, saya ulangi lagi. Saya udah sampai ke bilangan. Setiap hari saya baca, begitu banyak waktu luang saya baca lebih dari 1 pasal. Saya pengen cepat selesai. Dan setiap kali saya baca, saya mendapat periman yang baru. Jadi firman ini sangat-sangat luar biasa. Saya nggak jemu-jemu, saya paksa diri saya. Hidup itu kan dari kebiasaan, betul? Kalau kau sudah biasa, ketika kau tidak melakukan, ada sesuatu yang hilang. Hidup ini mesti teratur. Ya, orang-orang Kristen itu mesti disiplin. Jangan model seenaknya sendiri, tidak bisa. Ya, kita itu adalah murid-murid Kristus. Kita harus hidup disiplin. Ya, bangun ya pagi, jangan bangsawan. Ketika kalau kau menjadi bangsawan, manamu hilang. Kena matahari, udah cahaya. Berkatmu hilang. Jadi kalau bisa bangun pagi, rajin bekerja dengan baik dan berdoa dikejar Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita disesatkan oleh nabi-nabi. Ayat 12, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang-orang durhaka. Lah yang saya ceritakan ini, saya bisa katakan anak durhaka, nggak tahu sama orang tua. Padahal ketika anaknya tuh utang sama bank dilunasi 2,5 M dilunasi sama dia. Ini dia utangnya lebih banyak lagi. Mamanya udah berusaha untuk mengumpulkan, untuk melunasi utangnya di bank. Tapi anaknya tidak mau tahu. Sekarang kalau engkau tidak bisa mendidik anakmu dengan betul, akhirnya mereka tidak akan tahu kepada orang tua. Saya punya teman sama-sama orang geologi. Dia pekerja keras. Dia nggak mau ditolong sama saudaranya, padahal saudaranya orang-orang kaya. Dia nggak mau. Dia bekerja di salah satu tambang emas. Ya. Dia bekerja waktu saya mau ikut kerja dia tidak membolehkan. Jo, kamu nggak usah masuk ke pertambangan. Kerjaannya berat, kamu harus disuruh di hutan berbulan-bulan, nggak ketemu orang. Sengsara. Dan hutannya bukan hutan hanya di Pulau Jawa, di luar pulau. Kalau di Pulau Jawa masih mendingan, kalau di luar pulau itu ngeri. Yang binatang buas, dan dia ngomong udah usah, kamu jangan kerja. Kemudian suatu saat karena ekonomi tahun 98 masalah itu kan agak goncang, ya. Akhirnya ada masalah juga, jadi papahnya itu sakit kanker paru-paru, udah tua. Nah, semua saudara-saudara yang kaya itu tidak mau nolongnya cuma pakai uang. Pokoknya kamu bawa ke Singapura, biayanya berapa, kita urunan. Nah, teman saya ini paling nggak punya, dia hanya punya apa? Jasa. Ya udah, saya nemeni ke Singapura. Dan akhirnya sama perusahaannya dia digaji cuma separuh. Padahal anaknya ada 3. Dia ngomong, saya berat sekali waktu itu, tapi saya punya kesempatan untuk berbagi kepada orang tua. Dia temani selama 6 bulan di Singapura, akhirnya papanya meninggal. Ya, dia udah puas walaupun meninggal, tapi dia mau merawat orang tuanya. Nah, kemudian masih ada mamanya. Mamanya sekarang umur hampir 90. Dia cerita kepada saya, Jo, saya mau bagikan buat kamu. Kalau kau ingin diberkati, berbagilah pada orang tua.
Ya, jangan menjadi anak durhaka. Selama kau bisa beri kebaikan. Ketika orang tuamu melahirkan kamu, dia taruhan nyawa. Dan ketika dia butuh sesuatu, dia relakan buat anak. Kemarin saya ketemu saudara saya. Dia punya anak satu, suaminya udah meninggal. Dia uang juga nggak begitu banyak. Ketika itu dia mau anaknya, dia mau ambil spesialis dokter. Kalau di sini bayarnya miliaran. Ya. Akhirnya dia dilempar ke Banjarmasin. Dia karena pertolongan Tuhan, dia hanya suruh bayar 250 juta. Dan sepanjang sejarah, dia orang yang paling murah. Barengan dia itu ada yang suruh bayar 800, ada yang suruh bayar 900. Karena Tuhan bekerja luar biasa, dia hanya bayar 250 juta. Dan dia kepingin ngajar jadi dosen. Nah, ngajar jadi dosen itu juga mesti bayar. Tapi anaknya tahu bahwa kondisi orang tuanya mungkin tidak mencukupi, dia harus bayar 750 juta. Tapi dia nggak cerita kepada orang tuanya, dia hanya simpan aja. Dan memang akhirnya dia cerita, dan dia ngomong sama saya, lah kalau buat anak itu mesti dia anak-anak, betul? Kalau buat anak. Nah tapi zaman sekarang itu banyak anak nggak tahu sama orang tuanya. Saya mau kasih ya, bapak ibu yang punya anak, jangan kasihkan warisanmu pada waktu kau masih hidup. Banyak pengalaman betul. Setelah dikasihkan, disio-sio. Betul. Ya, betul. Karena ada satu cerita bahwa orang tuanya masih hidup, mau dibagikan pada anaknya, akhirnya anaknya nggak tahu. Anaknya sampai melongsong nggak punya apa-apa, meninggal. Ngeri. Karena apa? Kasih pada akhir zaman banyak yang mudah. Ngeri. Ya. Banyak anak tidak mau berbakti kepada orang tua. Nah, teman saya ini sampai hari ini dia komitmen bahwa Sabtu dan Minggu dia bawa mamahnya untuk makan enak di semua hotel. Dia udah berhasil sekali, kayaknya luar biasa. Tapi dia ngomong sama saya, setiap minggu dia telepon saya hampir 1 jam. Dia bagikan, dia anak Tuhan, istrinya anaknya pendeta. Dia cerita, salah satu kalau kau ingin diberkati, kau mesti berbakti kepada orang tua. Dia ngomong sama saya, dia menyenangkan mamanya ini udah bertahun-tahun. Dia ngomong, kalau saya hitung-hitung, saya traktir mama saya setiap Sabtu dan Minggu, dan itu makanan bukan makanan murah, dari hotel ke hotel yang dia berikan kepada mamanya. Saya udah menghabiskan kira-kira 2 alpa. Alpa tuh harganya kira-kira 1,1. Berarti dia itu udah menghabiskan 2,2 M hanya untuk melayani orang tua. Dan dia ngomong, tapi Tuhanlah, sampai hari ini berkat itu mengalir dengan luar biasa. Dia menemukan tambang di Sumba Timur, dan semua hasil penelitiannya dia diberi sama orang tuli, dan dia dapat royalti kurang lebih 0,5%. Itu tambang melebihi tambang di Freeport. Bapak Ibu bisa itu sendiri. Sangat kaya, benar-benar kaya, tapi dia rendah hati. Dia cerita itu supaya saya juga melakukan. Saya juga belajar. Dari ceritanya dia, saya bertobat juga. Saya udah nggak punya orang tua, tapi saya punya mertua. Ya, umurnya 78 ya, 78. Ya, saya salut dengan mertua saya. Dia ditinggal suaminya itu umur kira-kira 33. Dengan anak 7 yang baru waktu itu masih SD. Jadi mertua saya ini sangat-sangat produktif. Setiap tahun produksi. Jadi anaknya tuh cuma 1 tahun, bahkan ada yang 1 tahun keluar dulu.
contoh. Jangan sekarang jangan anaknya banyak, umet. Ya, ini anak 7 dan tidak kawin lagi. Nah, anak yang kecil itu masih berapa bulan, tapi dia sampai bertahan sampai hari ini. Ya, luar biasa. Jadi mertua saya sangat bertanggung jawab pada anak-anaknya. Ya, dia nggak menikah, walaupun banyak yang menikah. Nah, ini luar biasa. Jadi kita selama masih kita bisa melayani orang tua, rawatlah dengan baik. Saya di rumah merawat satu orang, ya sebenarnya bukan saudara saya nggak punya hubungan darah, cuma orang ini berjasa sekali buat keluarga istri saya. Dia udah stroke, nggak bisa apa-apa, umurnya 82 tahun. Ya, saya ngomong sama, ketika rumah yang dia diami itu akan dijual, diambil, ya saya kasihan sama dia. Saya ngomong sama istri saya, udah kalau itu harus dikoskan atau dikontrakkan, saya nggak tega. Ini aja, kamar kita kan ada, kalau boleh ya udah kita rawat aja dengan semua konsekuensinya. Ya kemudian anak saya juga datangnya, ini boleh nggak? Namanya kuning itu kita rawat, tidak apa-apa. Udah sampai hari ini dia nggak bisa apa-apa. Menderita, saya cuma ngomong sama Tuhan, buat disudai aja, kasihan. Bukannya saya tidak mau merawat, saya mau. Adiknya orang ini juga lebih parah, udah nggak bisa apa-apa, badannya semakin lama semakin mengkeret. Tapi anaknya yang laki itu sangat-sangat luar biasa. Dia nggak panggil suster, dia rawat sendiri, dia rawat, dia mandiin, dia jemur setiap hari. Sampai akhirnya dia berkorban, dia nggak bisa pergi kemana-mana karena mamanya ini nggak bisa ditinggal. Kalau terpaksa harus ditinggal, dia bawa. Nah, waktu yang saya rawat di rumah saya ini masuk rumah sakit, dia datangi, dia gendong. Wah, saya belajar banyak dari dia, luar biasa. Melayani orang tua yang luar biasa. Adik-adik yang punya orang tua, engkau mesti sadar, orang tuamu berkorban, bahkan nyawanya aja mungkin bisa diberikan. Ketika kamu punya kesempatan membalas selama dia masih hidup. Banyak orang terlambat, sudah mati, wah kuburannya dibuat baik, tidak ada gunanya. Kamu sudah terlambat. Saya belajar dari teman saya. Kami akhirnya kasih akan mudah. Bukan hanya kasih antar suami istri, kasih akan sesama pun akan mudah. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau kamu tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kasihmu akan habis. Kenapa kita mesti berdoa dan berseru kepada Tuhan? Supaya apa? Kasihnya selalu mengalir. Ketika kau memberikan kasih kepada sesamamu, kau tidak akan kehabisan stok, karena kau mesti dicas sama Tuhan. Tuhan kasihnya beribu-ribu, jutaan, miliaran, dan dia paling lama memberikannya semuanya. Ketika kau mendapatkannya, kau bisa mengalirkan kepada saudara-saudara. Saya kemarin digerakkan Tuhan, saya kan punya persekutuan di Lempuyangan, orang Mandaku. Tuhan gerakkan, kasih uang buat mereka. Untuk saya sama istri saya, besok kamu harus bangun pagi, ya, kita beres-beres, ya, sepagi mungkin kita datangi orang-orang yang satu, kita kasih tahu. Betul? Saya lakukan, rasanya sukacita. Saya harusnya hari ini tidak di sini, Pak. Saya harusnya sudah ada di dalam. Tapi Tuhan tidak izinkan karena tidak boleh sana. Ya udah batal semua. Ketika saya di calling sama Pak Subi bisa melayani Tuhan, saya Jadi saya seminggu ini libur karena toko udah sepi, nggak ada pegawai. Saya Sabtu kemarin udah libur, ya ada libur ya saya sedang melayani Tuhan. Ya, kita datangi orang-orang nggak punya, ya kita kasih. Dan Tuhan luar biasa. Saya sebenarnya khawatir karena saya punya banyak tagihan itu gede sekali. Saya khawatir kalau tidak cair. Saya berdoa Tuhan tolong supaya sebelum saya libur tagihan itu cair.
Dan Tuhan jawab doa saya, 90% tagihan saya semua. Saya beresin semua, ya tidak semua tagihan saya bayar, kurang lebih 20 supaya saya bayar semua. Masih ada sisanya yang saya bagi-bagikan buat yang lain. Dan rasanya sukacita, libur tanpa beban. Amin. Tuhan kita luar biasa. Ke depan kita itu makin susah, tapi jangan khawatir. Ketika kau bertekun, Tuhan akan melihat ketekunan. Nah, ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau engkau ikut Tuhan harus sampai finish. Kalau engkau hanya di tengah-tengah, kau rugi. Mendingan ya atau tidak sama sekali. Tapi sekali lagi, ketika kita sampai finish, Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Amin. Saya akan bagikan kehidupan tentang Rut. Rut ini wanita yang luar biasa. Tidak usah baca, nanti kepanjangan. Nah, dalam kitab Rut dikatakan bahwa waktu itu Elimelech itu punya istri namanya Naomi. Dia tinggal di Bethlehem. Pada waktu itu dia punya anak Mahlon dan Kilion. Nah, ketika itu Bethlehem dilanda kelaparan. Ya, akhirnya dia lari ke Moab. Sampai di Moab, dua anaknya dapat istri orang Moab. Namanya Orpa dan Ruth. Mereka tinggal di sana, akhirnya Elimelech meninggal. Dan yang lebih tragis, kedua anak lakinya meninggal juga. Tinggal mereka bertiga, Naomi, Orpa, dan Ruth. Setelah mereka mendengar bahwa Bethlehem mulai diberkati, dia mendengar ke Bethlehem. Di tengah jalan, Naomi ngomong sama Orpa dan kepada Ruth, aku udah tidak punya anak lagi. Masa depanmu masih panjang. Udah kamu nggak usah ikut aku ke Bethlehem. Pertama kali dua-duanya tidak mau. Tapi akhirnya Orpa memutuskan, oke, saya tidak ikut kamu. Tetapi Ruth, kita baca kitab Rut pasal yang ke 1 ayat 16 dan 18. Kitab Rut. Sesudah hakim-hakim kitab Rut. Kitab Rut pasal yang ke-1 ayat 16 dan 18. Ini perkataan yang sangat-sangat luar biasa. Mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku daripada engkau selain daripada mau. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Ini perkataan yang luar biasa. Apa yang diharapkan aku dari Naomi? Sebenarnya gak ada. Tapi orang ini adalah orang yang setia. Ini permulaan kehidupan dia berubah dari dia ngambil satu keputusan. Bangsa, Allah, kemana engkau pergi, aku akan mengikuti. Engkau mati di sana, aku juga mati di sana. Ini perkataan yang luar biasa. Kata-kata seperti ini itu membuat Allah iba dan belas kasihnya itu atas Rut. Ini catat. Banyak kata-kata Sadrak Mesak dan Abednego mengatakan apa? Aku tidak akan menyembah dewa Tuhan, walaupun Allahku sebenarnya bisa. Tapi kalau dia tidak menolong aku juga tidak akan menyembah Tuhan. Perkataan-perkataan ini yang Tuhan suka dan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Singkat cerita,
Akhirnya Naomi dan Ruth tinggal di Betlehem. Pulang, dan orang sekota geger karena Naomi pulang. Dan dia masih punya saudara namanya Boaz. Dan pada waktu itu mereka nggak punya penghasilan, rumahnya juga nggak tahu, nggak bisa diurus, tapi akhirnya bisa diurus. Akhirnya dibeli sama Boaz. Nah, ketika mereka datang ke situ, Naomi udah tua, tidak bisa bekerja. Ya, harapannya hanya Ruth yang bekerja. Dan Ruth bekerja, dan luar biasa. Ruth bekerja dengan tekun. Ya hanya apa? Mengkais-kais reruntuh jelai yang jatuh dari para penyakit, dari para penuai yang jatuh dia kumpulkan. Ya ada di belakangnya dia kumpulkan. Dan itu dia lakukan dengan sangat-sangat rajin. Juga kita baca Rut pasal yang kedua ayat yang ke-7. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini, dan di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun dia tidak berhenti. Dia nggak mengenal lelah. Dia rajin dari pagi sampai petang. Dia kumpulkan tuh berkat yang sedikit itu kita kumpulkan. Dan dia tidak pernah istirahat sampai akhirnya penyakit itu selesai. Dia berhenti. Dan itu dilakukan dia berhari-hari. Dan ketika itu Boaz melihat siapakah perempuan itu. Kemudian diceritakan bahwa ini masih saudara. Dalam arti Naomi itu masih saudaranya, Elimelek itu masih saudaranya Boaz. Dan kalau orang-orang di Israel seperti itu masih punya tanah. Dan mereka butuh namanya penebus. Dan ketika itu, ya, Boaz melihat itu, dia ngomong sama penyapit-penyapit penuainya. Dia ngomong begini yang luar biasa. Rut pasal yang ketiga, Rut pasal yang kedua ayat 16. Boaz ngomong, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Boaz melihat Rut dan dia iba. Dia ngomong nih sama para penuai itu, gogrokno rada akeh. Dan jatuhkan agak banyak supaya Rut bisa mendapat lebih banyak. Luar biasa ya. Dari sedikit ditambahin. Sekali lagi, Rut 3 ayat 15. Rut 3 ayat yang ke-15. Lagi katanya, berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu, kemudian ditakarnya 6 takar jelai ke dalam selendang. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota. Berkat ini makin bertambah. Boaz memberikan lebih banyak lagi untuk Rut. Ada kunci yang mesti kita baca dalam Rut pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Ini kuncinya. Lalu kata Rut kepadanya, dia ngomong sama Naomi, segala yang kau katakan itu akan aku lakukan. Jadi dia nurut. Rut ini orang yang taat. Naomi ngomong apa dia taati, Boaz ngomong apa dia taati. Dan akhirnya berkat yang dia terima semakin hari semakin bertambah, semakin bertambah. Dan luar biasa. Akhirnya apa? Rut diperistri sama Boaz. Luar biasa ya? Luar biasa. Hebat. Dan yang lebih luar biasa lagi, dari Rut sama Boaz, melainkan namanya
Obed. Dari Obed melahirkan namanya Isa. Dan dari Isa melahirkan Daud. Hebat kan? Jadi orang tidak punya sejarah apa-apa, akhirnya namanya menjadi luar biasa dan melahirkan seorang Raja Daud, raja yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Saya akan baca 3 ayat lagi. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Tolong salah satu bisa bacakan. Kitab Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat yang ke-6 bunyi firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orangnya setia, siapakah menemukannya? Amsal 19, 22, satu lagi. Amsal 19 ayat 22. Amsal 19 ayat 22 bunyi firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang tokoh. Ya, terima kasih. Kesetiaan diinginkan oleh semua orang. Betul. Kau punya pasangan kalau setia sampai mati. Saya punya keluarga, banyak tantangan. Tantangan itu kan tahta, harta, dan wanita. Betul. Pada waktu kau miskin, kau mungkin bisa setia. Atau bahkan ketika kau miskin, ada juga yang tidak setia Tuhan. Contohnya siapa? Istrinya Ayub. Nenes Ayub. Pada waktu dia kaya, istrinya tidak bermasalah. Ketika dia miskin, istrinya bermasalah. Bukan menjadi penolong, tapi menjadi beban. Akhir zaman ngeri juga. Pada waktu miskin, mereka bisa bergandengan tangan. Ketika sudah kaya, mulai melirik kanan, melirik kiri. Istri satu gak cukup, Pak. Kan kalau agamanya itu asal bisa membiayai, mbok isine 10 wentuk ya, Pak. Tapi di dalam Tuhan banyak orang ada di atas bisa jatuh. Contohnya siapa? Daud. Ya kan? Dia berada di atas. Ketika masa perang, dia nggak ikut perang, dia di loteng. Dia wanita mana? Bathsheba. Jatuh dia. Akhir zaman ini macam-macam. Tapi Tuhan ngomong, orang yang setia sampai kesudahan, dia akan membuat berkat yang luar biasa. Amin. Satu ayat lagi yang terakhir, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 yang bacakan. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Manusia banyak berubah setia, tapi Tuhan tidak pernah berubah setia. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Saya bacakan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setia, dia nggak peduli, dia tetap setia kepada kita. Amin. Ini mesti kita pegang. Kalau dia setia kepada kita, dia bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Ke depan berat, tapi selama Yesus bersama kita, mujizat pasti akan terjadi. Amin. Kita tundukkan kepala kita.
selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu, biarkan berjalan Bapak Ibu, biar pagi ini kita berjanji di depan Tuhan. Aku mau setia, apapun yang terjadi. Aku mau belajar seperti Rut. Aku mau belajar seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Aku mau belajar dari Ayub. Aku mau belajar dari dirimu sendiri, ya Yesus. Kau setia sampai mati untuk menyelamatkan hidupku. Kau tak pernah mengeluh. Kira lama-lama semua buka hatimu, ngomong sama dia. Aku mau setia, Tuhan, sampai kau memanggil aku. Atau kau boleh izinkan ketika engkau datang kedua kalinya, engkau akan aku bersama-sama dengan engkau. Itu kerinduan kami, Tuhan. Aku tidak melihat tantangan. Aku mau melewati tantangan bersama dengan engkau. Sampai kau panggil namaku. Sampai kau datang kedua kalinya menjemput aku, Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Ngomong sama dia. Aku berjanji, aku mau setia, Tuhan.
pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan mereka, baik yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga mereka, baik ekonomi rezeki dalam kehidupan mereka, bahkan suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami tahu meskipun kami berhadapan dengan situasi kondisi yang sangat pahit pada saat ini, tapi kami percaya ketika kami mencari wajah Tuhan, Tuhan pasti akan memperhatikan seluruh kehidupan kami. Tuhan akan mencurahkan segala berkat-berkat secara jasmani dan rohani bagi kehidupan kami. Biarlah kami memprioritaskan dan mendahulukan Tuhan. Memberkati juga bangsa negara kami, pemimpin bangsa kami. Tuhan kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami. Biarlah dalam situasi kondisi saat ini, pemimpin kami dapat menyelesaikan dengan baik, sehingga semua berjalan dengan lancar atas pemerintahan ini. Kota kami Jogja dan Kabupaten Sleman juga kami tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan buat pemerintah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percaya ketika kami datang di tempat ini dengan tangan hampa, dengan kehidupan yang kosong, tapi kami pulang diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan, dengan kesembuhan, dengan pemulihan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan menjadi sumber segala pengharapan dalam kehidupan kami. Dan di dalam tangan Tuhan menolong setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak takut, sehingga kami tidak cemas. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak, semakin diberkati Tuhan. Arahkan mata imanmu tertuju kepada Tuhan Yesus. Biar aku senantiasa memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan akan berkati engkau. Pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, berkat kasih sayang sempurna, berkat yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan membawamu naik dan bukan Tuhan turun. Engkau akan dibawa maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu diberkati Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa berkat ini penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya memberkati aku dari dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan kami akan bawa pulang dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya.